Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast edukatif di studio KDRP Studio bersama saya Muhammad Cenglan. Di sini kita akan membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan, kemudian pengetahuan dan pengembangan diri yang dikemas dengan ringan, informatif dan pastinya bermanfaat. Selamat menyimak, semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan inspirasi untuk kita semua. Oke, kali ini saya kedatangan narasumber besar ini. Narasumber dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Cimenteng, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Gimana, Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, gimana dari rumah ke sini? Alhamdulillah, perjalanan sangat menarik lah. Sangat menarik ya. Oke, di siang-siang bolong ini kita sempatkan waktu untuk berbincang seputar tentang KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Nanti kita akan membahas tahapan awal dalam pembentukan KDMP itu seperti apa. Oke? Siap, ya. Oke, boleh diperkenalkan dulu, Mas? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simas ya. Ketua dipercaya di desa saya, desa kami dipercaya sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Desa Cimenteng, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Untuk tahapan-tahapan yang mau dibahas, yang tadi sama hostnya, sama Bro Ceng ya, itu nama gaulnya, itu udah sampai tahapan sampai bikin rekening. Yang kita bahas tadi sama hostnya itu tahapan pertama ya, pembentukan akta notaris itu. Nah, tahapan awal. Kira-kira ini aslinya orang mana ini? Kok bukan kayak orang Sunda itu logat-logatnya ya? Ya, kalau saya sebenarnya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, di mana ya? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Ya, perbatasan sama Jawa Timur itu ya? Ya, perbatasan Jawa Timur, Kabupaten Magetan. Oke, berarti sekarang sudah jadi warga Desa Cimenteng ya? Ya. Dari tahun berapa kira-kira? Ya, ini cerita sedikit ya. Sini ya dapat jodoh istri sini dari tahun 2009. Oh, berarti 2009 pindah ke sini langsung? Ya, langsung pindah. Dulu pas pindah ke sini sebagai pengusaha atau di birokrasi atau di desa? Ya, sebelumnya ke sini itu masuk ada seleksi di desa, masuk ke perangkat desa, tapi cuma berjalan berapa 5 tahun, saya resign. Pengen jadi usaha. Pengusaha ya. Bahasan sekarang jadi ketua KDMP ya. Berarti dipilihnya sebagai ketua itu di kegiatan Musdesus ya. Ya, betul, Musdesus desa itu ya. Musdesus desa itu langsung pemilihan ya. Dan rekrutmennya terbuka atau tertutup? Untuk desa kami ya, Desa Cimenteng itu terbuka. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Umum. Dengan sesuai instruksi presiden gitu. Ya. Baik. Dari ketika setelah menjadi ketua, kira-kira sudah terbayang belum tahapan apa yang harus dilaksanakan atau tugas apa yang harus dilaksanakan? Ya, sehabis pemilihan itu udah kebayang, pasti banyak kegiatan, tahapan-tahapan lah yang ditempuh. Salah satunya habis Musdesus itu pembentukan akta notaris. Oh iya. Itu banyak berkas-berkas yang disiapin itu. Kira-kira untuk mendapatkan legalitas itu yaitu akta notaris dan SK Kemenkumham. Ya. Kira-kira berapa hari itu space-nya? Itu kan udah dikejar target ya sama dinas koperasi juga itu. Dari pendamping desa juga udah ngasih masukan prosesnya gini, tahapannya kayak gini. Kira-kira di Desa Cimenteng itu kira-kira 2 minggu. 2 minggu berkas sudah masuk ke akta notaris. Iya. Dalam satu, ini kan berbentuknya kepengurusan ya? Iya. Ada berapa orang itu dari Koperasi Desa Cimenteng yang menjadi sebagai pengurus? Oh iya, untuk pengurus untuk Desa Cimenteng itu terbentuk dari Musdesus itu dengan musyawarah
khusus itu di desa itu terbentuk pengurus intinya itu 5, antara lain ya Oke. disebutnya ketua, terus wakil bidang usaha, terus wakil bidang anggota, terus sekretaris, terus bendahara udah terbentuk sampai saat ini dan solid. Oke, alhamdulillah. Berarti yang tercantum dalam akta notaris yang 5 orang itu ya? Iya, Oke, betul. baik. Kemudian berbicara terkait keanggotaan, Ya. itu anggotanya minimal berapa untuk pembentukan koperasi ini? Minimal untuk anggota itu kalau pertama pembentukan ya buat akta notaris persyaratan itu minimal 20 orang. 20 orang. Ya 20 anggota dulu. Untuk Desa Cimenteng ada berapa orang? Alhamdulillah untuk Desa Cimenteng itu antusias masyarakat ya sangat bagus sekali. Selama kita penjaringan kemarin itu sekitar ya 68 anggota 68 sudah masuk ya. Berarti orang yang pertama masuk koperasi Desa Merah Putih yang 68 anggota Ya. itu sudah termasuk pengurus dan pengawas? Udah Udah. masuk. Jadi semuanya itu. Oke, berarti yang tercantum dalam akta notaris itu 68 orang itu? Ya. Oke, baik. Ya. Kira-kira setelah akta notaris dan SK Kemenkumham keluar, Ya. tahapan apa saja yang memang harus dilakukan? Ya untuk apa untuk KDMP Cimenteng ini kan SK Kumham sama notaris sudah keluar terbit itu tahapan selanjutnya itu ya melengkapi pemberkasan itu nomor induk berusaha NIB. NIB terus NPWP Oke. habis NPWP terus pembentukan rekening Bank Himbara Ya. Bank Himbara apa aja? Bank Himbara kalau di Kabupaten Cianjur itu yang masuk udah kerjasama sama dinas koperasi itu ada BSI, ya, ada BNI, terus ada BJB, ya, ada Bank Mandiri, Bank BRI, itu yang sementara. Berarti Himbara itu 5 atau gimana? Kalau Himbara kan Bank Himpunan Negara itu kan itu BSI, Mandiri, terus BRI ya udah ya BRI, Mandiri, udah itu. Yang kalau BJB kan Bank Daerah itu, provinsi ya. Sebelum kita mengulas tahapan NIB, kemudian NPWP, kemudian rekening Bank Himbara, persyaratan untuk menjadi anggota ini kira-kira ya? Oh ya. Untuk menjadi anggota koperasi ini, pasti masyarakat bertanya-tanya dong, Mas. Kira-kira ini persyaratannya apa untuk menjadi anggota koperasi? Sebenarnya kalau persyaratan anggota koperasi itu simpel banget sih, mudah. Pasti semua yang berkeluarga udah ada lah. Cuma KTP, fotokopi KTP, sama fotokopi KK. Itu aja persyaratannya. Kembali ke struktur kepengurusan. Ya. Di situ kan ada pengawas dan pengurus ya. Kira-kira periodenya itu berapa tahun sekali kepengurusan itu? Ya kalau di KDMP desa kami ya, di Cimenteng ini khususnya ya untuk pengurusan itu kemarin waktu rapat anggota itu kita 5 tahun rapat anggota 4 anggota penggantian pengurusan itu 5 tahun kan. Temponya 5 tahun. RAK ya, rapat anggota koperasi. Iya, itu. Tetapi untuk rapat tahunan ada kan? Ya, rapat tahunan itu buat pembagian SAU itu kan. Tetapi untuk kepengurusan berakhir selama 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ya. Dan nanti di rapat anggota koperasi atau RAK ya. Ya, itu buat penunjukan pengurus ini kalau ada perubahan ya bisa diganti lah gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Desa Cimenteng mempunyai bidang usaha yaitu dalam sektor kopi. Yang ini sudah menjadi kemasan. Ini diberi nama Kopi Gunung Padang ya. Dan kualitasnya menurut saya sangat baik, dan saya juga sudah mencoba ke wilayah Sukabumi, dan orang-orang yang pernah mencoba, penikmat kopi, rasanya katanya ini luar biasa, serasa berada di surga dunia. Betul. Ini yang sudah kita cobain dulu ya. Kebetulan si Masnya nggak suka kopi hitam ini, jadi nggak request. Udah habis kopi tadi. Mas, kita lanjut kembali. Ya.
Oke, boleh. Setelah apa namanya SK Kemenkumham dan Akta Notaris keluar, Ya, berarti tahapan yang harus ditempuh dulu, NIB dulu, NPWP dulu, apa rekening dulu? NPWP itu yang pertama NPWP. ya, untuk persyaratan selanjutnya antar buat NIB. Berarti NPWP koperasi ya? Ya, NPWP buat itu lembaga ya, koperasi. Oke, lembaga. Kira-kira untuk apa membuat NPWP itu tahapannya seperti apa, Mas? Ya kalau kan Ini berbicara NPWP Koperasi Desa Cimenteng yang sudah ditempuh itu seperti apa kemarin? ya kalau kemarin itu kan udah akte udah itu dari pemberkasan dari berita acara udah ditempuh, udah kelar. Untuk persyaratan NPWP itu ya fotokopi pengurus, Oke. pengurus ya, pengawas 3 itu kan. Oke. Itu KTP sama NPWP pribadi. Terus pengurus 5 itu bisa dikuasain, yang bikin itu bisa ketua sama bendahara, yang 3 dikuasain bisa, atau 5 juga bisa langsung datang ke kantor. Tapi kalau pembentukan untuk NPWP itu offline untuk KDNP Cimenteng ya. Kalian langsung datang ke kantor NPWP Pratama itu Cianjur dengan proses dengan dibantu dengan sama pelayanan juga bagus, pelayanan di dinas di Pratama KPP Cianjur itu bagus, pelayanannya sangat bagus. Oke. Berapa hari bikin NPWP? NPWP itu sehari paling berapa jam ya? Sekitar 3 jam lah. 3 jam. Beres lah dengan perlengkapan pemberkasan itu. Oke, 3 itu jam. langsung jadi ya? Antri ya, kan ada antrinya ya. Oke, tapi langsung bisa dipakai? Bisa langsung untuk persyaratan selanjutnya buat pembikinan NIB itu. Oh, oke. Ya. Berarti NPWP selesai sampai di situ ya? Betul. Oke. Kemudian setelah NPWP, ini lanjut ke tahapan apa nih? Rekening dulu apa NIB dulu? Ya, kalau tahapan selanjutnya kan harus nomor induk berusaha dulu. NIB itu ya? NIB. Ya. NIB bikinnya di mana gitu? Biar pemirsa tahu gitu. Kalau NIB itu bikinnya kalau di Cianjur itu di kantor satu atap Cianjur itu. Oh, di Jalan Bandung ya. Jalan Cianjur Raya, Bandung ya, Jalan Bandung itu ya. Arah ke Rawabangun itu kalau Cianjur itu. Oke. Setelah pembentukan NIB, tahapan yang selanjutnya berarti ini tahapan tabungan untuk keuangannya ya. Ya, buat pemodalan katanya kan ada plafon 3M itu kan. Kan harus punya rekening. Itu kan yang ditunjuk kemarin itu dari Dinas Koperasi itu kan mengarahin ke Mandiri bisa atau ke Bank BSI bisa. Kalau yang KDNP Cimenteng itu udah menempuh Mandiri sama BSI. Oke.